Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pikiran kita jaga karena dia amanah. Orang yang menjaga amanah, kalau laki-laki dia al-amin, kalau perempuan aminah. Kalau laki-laki yang menjaga al-amin, perempuan aminah, maka akan lahirlah keturunan-keturunan yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpuji di langit di antara malaikat, terpuji di bumi di antara para manusia. Menjaga amanah dengan menjauhi khamar, sabu-sabu, morfin, narkoba, macam-macam yang merusak akal pikiran. Dijaga dia dengan zikir, tasbih, tahmid, takbir. Kami tidak punya guru, ustaz. Kami tidak bisa selalu dekat dengan ulama. Maka kita selalu mendapatkan bimbingan dia. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dunia ini 5 kali bergoncang. Setiap kali terjadi perubahan waktu. Matahari terbit, bergoncang. Matahari tergelincir, bergoncang. Matahari redup, bergoncang. Matahari tenggelam, bergoncang. Gelap malam, bergoncang. Maka isi dunia pun ikut bergoncang. Maka supaya menenangkan isi dunia, menenangkan hati manusia, dijalinkan hubungan dia dengan Allah. Anak kecil dibawa naik pesawat, pesawatnya bergoncang, anaknya menangis. Bagaimana menenangkan si anak? Disusukan oleh ibunya supaya anaknya tenang. Handphone, bagaimana menenangkan handphone kalau lowbat? Dikonektingkan dengan chargernya. Kita, bagaimana menenangkan hati kita yang risau, gelisah? Tidak bisa ditenangkan dengan narkoba, tidak bisa ditenangkan dengan ganja, tidak bisa ditenangkan dengan sabu-sabu, tidak bisa ditenangkan dengan musik. Yang menenangkannya adalah hubungan kita, connecting kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nama dia disebut sebakhil-bakhilnya orang Islam, sepelit-pelitnya kita pasti menyebut nama dia 5 kali dalam sehari. 5 momen, 5 waktu dalam sehari. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata yang azan. Maka yang sekeliling masjid, yang dalam masjid, yang luar masjid menyebut nama dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makanya sebelum azan, muazzin mengingatkan jamaah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah, malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya bahwa dunia ini akan kiamat. Hai orang yang percaya bahwa di dalam jasadnya itu ada roh, dan yang menenangkan roh itu adalah pemimpin dari segala roh dan jasad, sayyidul khalaiqi ajma'in wathaqalain, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak selawat. Ibu-ibu yang risau, yang gundah gulana, yang takut suaminya dilarikan pelakor, banyak selawat. Bapak-bapak yang usahanya, bisnisnya, income-nya berkurang karena Covid, cemas, takut, dibayang-bayangi kematian, di ruang ICU, ketakutan, khawatir, cemas, jantung tak normal, naik diabetes, naik jantung, naik penyakit semua.
Tenangkan hati dengan berselawat banyak-banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada yang bisa menenangkan saya. Dulu yang menenangkan saya guru saya meninggal. Dulu yang menenangkan saya emak saya meninggal. Maka yang bisa menenangkan kita, saya selalu jauh dari rumah. Apa yang bisa menenangkan? Jalinkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa 10 kali bagus, bisa 100 kali lebih bagus, bisa 1000 kali bagus. Yang mau dihitung pakai tasbih bagus, lupa bawa tasbih pakai jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sekali genggam 20, 2 kali genggam 40. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau sendirian, kalau rame-rame berjamaah membangkitkan semangat. Anak-anak pagi Ahad dibawa ke masjid, ibu-ibu sore Jumat, pengajian bapak-bapak berselawat ramai-ramai. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'aril bariyah Allah. Itulah yang bisa menenangkan pikiran dan menenangkan hati kita. Kalau bapaknya tenang, ibunya tenang, anak mudanya tenang, negeri ini tenang, rezeki melimpah ruah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau orang suka pengajian, tugas Pak Polisi ringan, tugas Pak Satpol PP tak terlalu berat, mereka pun bisa pula beribadah khusyuk, berzikir. Inilah tujuan daripada Halmahera Utara, berzikir dan berselawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya seorang wanita, anak gadis suka merebut suami orang? Pergi ke laut menangkap berang-berang, pergi menangkap berang-berang sambil mengais-ngais. Kalau anak gadis suka mengganggu laki orang, maka yang jomblo menangis-nangis. Kenapalah kalian ganggu laki orang, padahal anak muda yang ganteng-ganteng, yang lajang-lajang masih ada banyak lagi. Ini memang lain selera kawannya. Laki orang lah dia kan. Maka dalam Islam diajarkan, la taqrabu zina, jangan dekati zina. Tukar-tukar nomor handphone, kenal-kenalan di aplikasi, komen-komen, like di Instagram, FB, pancing memancing. Handphone bapak pakai password, ibu tak boleh tengok. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Sarana prasarana telekomunikasi memudahkan orang mengaji, memudahkan orang buat baik, tapi buat dosa juga semakin mudah. Maka perlu hati-hati dan waspada. Hati mesti sering ditundukkan dengan zikir dan selawat. Ke masjid berjamaah. Kalau tidak godaan zaman nih, masya Allah, tabarakallah, subhanallah, na'udzubillah. Bapak-bapak yang sudah mengaji, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak gadis yang mengganggu ini segera berjumpa dengan jodoh yang baik-baik, insya Allah. Ibu
mesti bersolek lebih cantik dari anak gadis. Kalau tidak saingan ibu berat, Bu. Betul tak kata saya? Banyak perempuan bersolek di luar rumah untuk laki-laki orang lain. Tak betul. Perempuan bersolek untuk suaminya. Suaminya pulang dia bersolek. Jangan sampai dia bau bawang putih, bau minyak kayu putih. Maka dia mesti menunjukkan diri baik. Laki-laki mesti menjaga matanya, harkat martabat kehormatannya. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin wahai laki-laki. Wa kullukum mas'ulun, kamu akan disoal, kamu akan ditanya malaikat tentang amanah. Malam ini itu judul kita amanah. Amanah suami adalah jaga istri, jaga anak, jangan selingkuh, jangan sampai kenalan dengan anak gadis yang mengganggu. Saya tahu ibu ini bukan bertanya, cuman mau curhat tentang suaminya saja. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati. Ibu yang suaminya sedang diganggu, mengadu kepada Allah, berdoa, berzikir, mengadu kepada manusia. Ibu punya wali, wali ibu, ayah, datuk, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Itu wali ibu. Panggil suami. Bukan ibu yang menasihati dia. Wali memanggil. Kamu sudah punya istri, kenapa kau menggatal mencari anak gadis juga lagi? Kurang cantik apa keponakan kami itu? Nah, itu perlu mengadu kepada manusia, kepada wali-wali saja. Mengadu kepada Allah di sujud terakhir, mengadulah kepada Allah dalam hati. Ya Allah, suamiku ini sedang diganggu pelakor, kuatkan hatinya dalam iman dan Islam, selamatkan ya Allah. Adapun pelakor ini, berikan hidayah, dekatkan jodohnya, tapi jangan suamiku ya Allah. Bagaimana hukum orang hafiz Quran bermakmum kepada orang awam, sedangkan mereka tahu kalau ada hafiz? Ini nampaknya menyindir saya karena nggak hafal Quran tadi. Majulah Abdul Somad jadi imam, padahal di belakang ada orang yang lebih baik nasabnya, Habib Rifqi, dia sayyid, saya tak sayyid. Ada orang yang lebih banyak hafalannya, ada orang yang pakaiannya lebih sunnah, dia berjenggot, saya belum tumbuh. Beliau bersorban, saya berpeci. Apa hukumnya? Yang maju jadi imam pertama adalah ulil amri, pemimpin. Ulil amri mengangkat imam tetap Masjid Al-Amin, namanya imam ratib. Tidak boleh maju orang siapapun datang ke masjid ini kalau tidak izin dari imam ratib. Imam ratib mempersilakan siapa yang boleh maju, aqra'uhum, yang paling banyak hafalan Qur'annya, maju ke depan. Tapi ini tertib susunan ini adalah sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Kalau rukun dilanggar, wajib dilanggar, batal sholatnya. Maka kalau cerita sah tak sah, maka sholatnya tetap sah, tapi kurang afdal. Ini yang hafal 30 kenapa tak mau maju ke depan? Adakan fit and proper test seleksi imam. Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, para habaib, ulama, akademisi diundang untuk menyeleksi imam. Maka diangkat imam ratib. Kalau sudah imam ratib di depan, tidak ada boleh orang lain maju ke depan. Begitulah susunan tentang imam. Sah tak sah? Sah. Afdal tak afdal? Yang afdal adalah yang paling alim, paling baik nasabnya, paling ikut sunnah, orang paling berilmu, dan seterusnya. Apa dosa yang dibuat kemudian dihukum di dunia sesuai syariat Islam, di akhirat apakah masih diadili lagi? Itulah kenapa zaman Nabi datang seorang perempuan, aku berzina ya Rasulullah, na'udzubillah, hukumlah aku. Kata Nabi, pulanglah engkau ke kampungmu, lahirkan anakmu, karena dia sedang mengandung. Kalau dia dilempar pakai batu mati, anaknya tak salah, lahirkan anakmu. Setelah anaknya lahir dia datang lagi,
hukumlah aku. Kata Nabi, anakmu punya hak, susukan anakmu 2 tahun. Pulang ke kampung, susukan anakmu 2 tahun. Karena di dalam badanmu ada air susu, kewajibanmu adalah hak anakmu. Kalau ibunya dihukum mati, zalim, karena anaknya belum dapat hak menyusui. Pulang dia ke kampung. Setelah 2 tahun dia datang lagi, baru dijatuhi hukuman. Itulah yang menyebabkan mereka ingin dapat hukuman di dunia, supaya di akhirat mereka lepas selepas-lepasnya. Adapun kita sekarang tidak ada perangkat hukumnya, tidak ada ulil amri yang mampu melaksanakannya, maka kita bertaubat kepada Allah, taubat nasuha. Mandi taubat, salat sunat taubat, salat sunat taubat, berzikir, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang Islam, orang beriman, berdosa, summa yatatahhar, mandi dia bersuci, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, salat sunat taubat, usalli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala, ayatnya bebas. Summa yastaghfirullah, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Wallahi, demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta ampun, beristighfar kepada Allah 100 kali sehari semalam. Padahal dia tak berdosa, padahal dia dijamin masuk surga, padahal dia sayyidul anbiya wal mursalin. Kenapa istighfar kita terlalu sedikit? Maka perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk terus bertawakal kepada Allah? Usaha dulu. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, berhati-hati, waspada, tawakal. Kena juga takdir. Sehat berarti Allah panjangkan umur supaya beribadah. Mati berarti ajal sudah sampai. Tidak ada bumi yang basah, tidak ada bumi yang kering, tidak ada ranting yang patah, tidak ada daun yang jatuh. Langkah rezeki, pertemuan maut, kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Motornya dikunci, helmnya dikunci, urus SIM, STNK, BPKB, bayar pajak, naik motor, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Klik, jalan. Tengok kiri kanan, waspada, tajam, ditabrak takdir. Main handphone, sempat update status sambil ditabrak, sebab akibat kurang hati-hati. Maka bertawakal setelah usaha dan ikhtiar. Jangan bertawakal sebelum usaha dan ikhtiar. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara agar kita terhindar dari sifat iri dan dengki? Pertama, pahami siapa yang iri, siapa yang dengki, hilang amalnya. Iyyakum wal hasada, takutlah kamu penyakit hasad. Fa innal hasada, karena penyakit hasad, yakulul hasanat, memakan amal-amal baikmu. Tanamkan ke dalam diri. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad, pahala ceramah kau hilang. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad, maka solatmu melayang. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad, maka zikir selawatmu terbang. Dalam hati tanamkan, jangan kau hasad, jangan kau hasad. Kedua, doakan orang yang dapat nikmat. Kawan sekantor yang baru dapat promosi jabatan, tetangga yang baru dapat mobil baru, sahabat yang baru bangun renovasi rumah baru, kawan sama-sama tamat dari kuliah, dapat kerja, nikah, kita belum juga lagi. Datang hasad dalam hati, doakan dia di tengah malam. Panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan dia supaya menghilangkan hasad dari dalam hati. Yang ketiga, berdoa kepada Allah
bersihkan hatiku dari hasad ya Allah. Rabbis rahli sadri, lapangkan hatiku, bersihkan. Di antara menyebabkan hati sempit adalah karena hasad. Gara-gara hasad, hati sempit, jantung berdetak rusak, kumat ke kepala, berpengaruh ke tubuh. Orang beli rumah baru, naik darah tinggi. Orang beli mobil baru, kumat jantung koroner. Gara-gara hasad. Tapi yang selalu disalahkan kambing. Kata kambing, aku tak salah. Itulah gara-gara kambing hitam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kapal perjalanan ke Maluku Utara, ke kampung Habib Rifki. Dihantam ombak kapal kami, sempat goyang. Lalu saya mengumpulkan prajurit untuk bersama baca Yasin. Kumpulkan prajurit, baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Dan ada yang bilang surat Yasin tak usah dibaca karena tak ada dalilnya. Kalau saya lah yang jadi komandan di situ, ini sedang goncang, kita sudah ajak baca Yasin, tiba-tiba datang satu orang berdiri, jangan baca Yasin, gak ada dalil, campakkan dia ke bawah. Orang sedang susah. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Mendengar Quran saja dapat rahmat. Kalau baca Quran, maka turun rahmat. Bapak beserta pasukan yang ada di kapal tenang. Ketenangan, risau, takut, cemas, ombak, ke bawah tak berpijak, ke atas tak bergantung. Dipukul ombak, dihempas gelombang. Terbayang anak, terbayang istri, terbayang kredit belum lunas. Membaca Yasin menurunkan ketenangan, menurunkan rahmat Allah. Yasin itu Quran apa tak Quran? Quran. Kenapa mesti Yasin? Kenapa mesti Yasin Ustaz? Karena Al-Baqarah kepanjangan. Bukan. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Kalau kau dapat hatinya, kau dapat semuanya. Bapak bisa dapat ibu kan karena hatinya duluan. Begitu juga lah dengan Quran. Hatinya kau sentuh, maka dapat yang lain-lain. Itulah maka Yasin dibaca. Kenapa Yasin dibaca? Buka tafsir Ibnu Katsir. Di muqaddimah tafsir Ibnu Katsir surat Yasin, apa kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir? La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin ini dibacakan pada perkara yang susah, yang sulit, yang payah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Sulit sakratul maut, bacakan, gol, mati. Sulit anak lahir, bacakan, dimudahkan Allah. Kesulitan di tengah lautan, tak ada tempat meminta menolong, memintalah dengan baca surat Yasin. Yang keempat, bertawassul kepada Allah dengan amal soleh. Setelah dibaca Yasin tadi, minta, ya Allah, kami meminta kepada Engkau berkat kemuliaan surat Yasin, lepaskan kami dari musibah ini ya Allah. Begitu tentang membaca surat Yasin ketika menghadapi masalah. Saya dan istri ada problem Pak Ustadz. Siapa yang tak punya problem? Istri saya beberapa waktu lalu berselisih, bertengkar dengan ibu mertua saya. Berarti dengan mak dia lah ini. Saya sudah mendampinginya untuk menghadap dan meminta maaf sebanyak 2 kali. Tapi hasilnya tak sesuai harapan. Mohon pencerahan dari Pak Ustadz.
Meminta maaf kepada ibu 2 kali tak dimaafkan, mundur. Mau berapa kali? Kalaulah ibu itu dulu menyusukan kita cuma 2 kali, habis itu dia mundur, sudah lama kita mati. Kalaulah ibu itu dulu mengerang, meneran, ngeden kata orang Jawa, 2 kali aja dia ngeden. Tak lahir, kemudian dia berhenti. Tak lahir kita ke dunia. Kalaulah ibu itu dulu tak sabar menyusukan, mendidik, mengajar kita, hanya 2 kali aja. Berapa kali dia melarang kita, jangan kau main-main, habis maghrib nanti kau ditangkap hantu, jangan kau terlambat pulang. Tak pernah dia bosan. Lalu kenapa sekarang kita bosan meminta maaf? Jangan pernah bosan, jangan pernah hitung sekali 2 kali. Belikan makanan yang dia suka, bawakan. Besok sore bawakan goreng pisang mulut bebek sama guraka. Bawakan sup saudara, bawakan makanan yang dia suka. Belikan mukena telekung, belikan sajadah, belikan tasbih. Masalah dipakainya tak dipakai, ada masanya dibukakan Allah pintu hatinya. Anak lajang mendekati anak gadis, perempuan, menaklukkan hatinya, bolak-balik datang. Padahal yang diinginkannya masa depan. Anak lajang mendekati perempuan itu kan masa depan. Ibu itu masa lalu. Sudah diberikannya rahim, sudah diberikannya air susunya, sudah diberikannya tetes puluh keringat air matanya, sobek dagingnya waktu mengeluarkan kita. Lalu kita menghitung sudah 2 kali, 3 kali. Jangan pernah hitung. Sampai kapan? Sampai malaikat maut mencabut nyawa. Jangan pernah muak datang. Setiap kali datang kita itu bernilai pahala-pahala. Ustaz enak ngomong gitu kan, karena bukan Ustaz mengalami gitu jemaah. Itu takdirmu bro. Ada orang amal solehnya dengan menjadi pemimpin yang adil. Ada orang amal solehnya dengan majlis ilmu dan sholawat. Ada orang amal solehnya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Engkau amal solehmu adalah mencari ridha ibu. Ketika kau dapat ridhanya, ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua. Pernahkah kita menghitung-hitung berapa kali minta ridha Allah? Tidak. Begitu juga lah kita minta ridha ibu. Kita doakan bersama nanti di akhir majlis dipimpin oleh Habibana Habib Rifqi Al-Hamid. Mudah-mudahan segala yang kena kesulitan, termasuklah saudara kita yang belum dapat ridho ibu ini, dibukakan Allah pintu hati ibu insyaallah. Apa hukumnya belum mandi junub sholat? Dia junub tidur, pas azan Allahu Akbar berwudu sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru sadar rupanya belum mandi junub. Maka tidak sah sholat orang yang sedang dalam keadaan berhadas besar. Nawaitu raf'al hadasil akbari, aku berniat menghilangkan, menggugurkan hadas besar. Listibahati salati, supaya aku boleh sholat. Fardu alayya, wajib bagi diriku lillahi ta'ala. Hadas kecil belum gugur salat tak sah, hadas besar belum gugur tidak sah. Bagaimana kalau sudah salat? Maka salat yang dilaksanakannya tadi diulang. Nama salatnya i'adah. Salat itu ada 3. Pertama, salat adaan. Usolli fardal isya'i 4 raka'atin adaan, tunai. Yang kedua, qadaan, mengganti sholat yang tinggal, namanya qadha. Yang tadi dia tidak tinggal karena dia sudah sholat, tapi sholatnya tidak sah, maka sholatnya diulang. Maka sholat yang diulang itu namanya i'adah. Yang jadi masalah kalau dia jadi imam, macam mana dia memberitahu makmumnya?
Maka daripada minta maaf di akhirat, lebih baiklah di-share di grup WhatsApp hari ini kepada seluruh anggota grup. Ternyata tadi aku lupa mandi junub, jadi kalian ulanglah sholat itu lagi. Apakah berinvestasi saham di aplikasi itu halal atau haram? Apapun nama transaksinya, karena nanti makin canggih, ada namanya jual beli e-commerce, elektronik, komersial melalui aplikasi. Ada namanya akad jual beli yang tidak seperti di kita di kampung. Aku beli air minum ini dengan harga 5.000 tunai, aku jual. Sekarang sudah pakai aplikasi macam-macam. Maka ulama fikih menetapkan 3 syarat. Kalau 3 syarat itu tidak ada satu dari 3, maka jual belinya sah, makbul, diterima. Pertama, tidak ada gharar, gambling, ketidakpastian, judi. Yang kedua, tidak ada zulm, aniaya, zalim. Yang ketiga, tidak ada ghish, tipu. Kalau tidak ada unsur tipu, tidak ada unsur gharar, gambling, tidak ada unsur zulm, aniaya, maka transaksi jual beli itu sah. Untuk lengkapnya tulis di Google fatwa DSN. Kalau minuman mesti ada fatwa Majelis Ulama Indonesia, label halal MUI. Tapi kalau masalah ekonomi, nama yang memberikan fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, dalam bentuk PDF, bisa di-download untuk detailnya. Bagaimana membuat istri senang? Saat pulang kerja, istri saya sering menyambut dengan mukanya marah. Kalau bapak pulang, maka ibu mandi, pakai bedak, pakai minyak wangi untuk suami, bukan untuk orang lain. Bersoleklah untuk suami di rumah, bukan untuk tukang ikan di pasar. Karena kalau ibu bersolek untuk tukang ayam, nanti tukang ayam salah potong. Maka ibu sambutlah dia dengan baik. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa jadi surgamu, suamimu bisa jadi nerakamu. Dan suami juga mesti menjadi suami yang baik, mengikuti aturan syariat Islam, lemah lembut tutur kata dan bahasa. Sudahlah ngasih 500.000, permintaannya 5 juta. Ini tak betul, saling menjaga. Maka insya Allah Allah turunkan rahmat dalam keluarga bapak. Amin. Orang yang mabuk karena khamar tidak wajib sholat. Ini perlu diluruskan. Nanti orang yang malas sholat dia mabuk terus. Orang yang mabuk, maka sebelum dia sadar sholatnya tidak sah. Karena syarat sholat baligh dan berakal. Sedang dia akalnya tak ada, akalnya sedang terbang. Setelah dia sadar baru datang lagi. Sholat itu sah bagi orang yang sadar. Maka setelah dia sadar baru dia sholat. Bagaimana dengan orang yang mabuk dalam perjalanan? Mabuk naik pesawat muntah-muntah, mabuk naik bis, mabuk naik helikopter, mabuk naik kapal laut. Lain mabuk itu dengan mabuk yang ini. Ini nampaknya yang nanya ini belum pernah mabuk. Jadi Ustadz pernah? Belum juga. Jadi kalau saya kalau jalannya belok-belok, memang saya mesti minum antimu, tak kuat saya. Tapi kalau sedang mual, sholat tidak gugur, kita tetap sholat. Tidak bisa sholat berdiri, duduk. Tidak bisa sholat duduk, berbaring, miring ke kanan, ke arah kiblat. Kepalanya di sini, kakinya di sini, ke kiblat. Tidak bisa sholat berbaring, miring, sholat telentang.
pakai isyarat mata. Tak juga sholat, baru kita sholatkan rame-rame. Jadi yang mabuk karena kendaraan tadi tak sama dengan orang mabuk karena khamar. Kedua, banyak orang ragu melaksanakan sholat saat dalam perjalanan karena merasa tak bersih, kotor. Bagaimana Pak Ustadz agar kita tetap sholat meski dalam perjalanan? Keringat tidak najis. Ini baju berkeringat tak najis. Ketiak busuk tak najis. Daki tak najis. Maka belajar toharah. Mau sholat baju. Maka yang paling bagus, berhenti saya di masjid pinggir jalan, saya tengok supir kol diesel membuka tempat duduk mobilnya, diambilnya kresek. Saya sempat suuzon, saya sangka dia mau numpang di kamar mandi masjid. Keluar dari toilet saya tengok dia pakai sarung. Supir kol diesel punya sarung untuk sholat karena dia takut terpercik. Jadi bapak-bapak yang musafir bawa kain sarung, nanti buka pakaian celana pakai kain sarung sholat, baju bersih. Kan tak ada orang kencing, air kencingnya sampai ke atas kan tak ada. Yang dikhawatirkan itu kan tuh, maaf, cuman celana dalam sama celana tuh. Celana tuh khawatir terpercik waktu air kencing ke kaki. Yang pakaian itu saja. Kalau baju pakai baju kaos, pakai sah. Tapi kalau bagus dia bawa baju koko, afdol. Bedakan antara sah tak sah dengan afdol tak afdol. Sholat pakai baju kaos, pakai kain sarung, sah. Tapi kalau afdal pakai baju putih, penutup kepala, maka beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid 40.500 halaman, murah, supaya bisa kita membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Supaya bisa kita tahu, jangan sampai tak bisa membedakan apakah sah tak sah atau afdal tak afdal. Bagaimana membayar utang puasa? Sudah lewat bertahun-tahun dan belum dibayar utang puasa. Ini Ramadan 1442. Ini Ramadan 1443. Yang tinggal di Ramadan kemarin 7 hari mesti diganti sebelum Ramadan ini datang. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Mesti diganti di antara Ramadan ini. Pinjam air minumnya sebentar Habib. Datang Ramadan berikutnya. Yang Ramadan ini belum juga terganti, maka 1 harinya kena denda. Bayar 1 hari dengan fidyah. Membayar fidyah 1 mud. 1 mud itu 750 gram beras. Jadi kalau tadi sebelum Ramadan ditinggal, sebelum Ramadan ini datang, dia hanya wajib bayar 1 hari. 1 hari, 1 hari, 1 hari. Kalau 7 hari, bayar 7 hari. Tapi kalau sudah lewat Ramadan ini 7 hari plus kena denda karena lalai. 1 hari plus 1 mud, 7,5 on. 10 hari plus 7,5 kilo. Datang Ramadan berikutnya. Apakah dengan bertambahnya Ramadan lalu dendanya bertambah? Tidak. Ramadan tak bertambah. Tapi jangan gara-gara ini lalu tidak mengganti puasa. Segeralah ganti puasa dengan laksanakan Senin Kamis. Niatnya qadha. Ibu, bapak puasa Senin, niatnya qadha, maka dapat pahala puasa sunat. Jangan niat puasa sunat, qadhanya tak lunas. Puasa hari Senin, puasa hari Kamis, niatnya qadha, insyaallah qadhanya lunas dan pahala puasa sunatnya dapat. Bagaimana kalau meninggal sebelum diqadha puasanya? Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, dengan mati utang puasa tidak lunas. Kalau lunaslah utang puasa dengan mati, bagus kita mati
utang puasanya wajib dibayarkan oleh ahli warisnya. Maka ahli waris jangan cuma tengok surat tanah, tengok juga surat utang puasa. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Besok abang datang ke rumah ya. Ini aku dapat catatan almarhumah emak nih di laci, mau kita bagi-bagi. Mantap kata dia. Rupanya catatan utang puasa, mau dibagi-bagi. Bagaimana dengan puasa ibu hamil? Ibu hamil sama ibu menyusukan anak, ini penting bagi bapak. Walaupun bapak tak hamil, tak menyusukan, tapi istri bapak kan hamil, istri bapak kan menyusukan anak. Ini penting. Suami tanggung jawab di hadapan Allah. Ibu hamil dan ibu menyusukan anak, ada 3 mazhab. Mazhab yang pertama, hanya bayar fidyah saja. 1 hari bayar fidyah saja. 1 mud 7 on setengah tambah plus lauk pauk. 1 hari bayar 1 fidyah. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, qadha saja. Tidak usah bayar fidyah, qadha saja, ganti saja. Pendapat kedua. Tapi saya lebih condong pendapat ketiga, mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, perempuan hamil dan menyusukan anak, kalau dia tidak puasa karena dirinya, qadha saja. Ibu kenapa tak puasa? Badan saya lemas, qadha saja. Tapi kalau dia tak puasa karena anaknya, kata dokter SPOG, janinnya lemah, anak yang disusukannya lemah, karena unsur ekstern di luar tubuhnya anaknya, maka dia kena 2, bayar qadha plus fidyah. Saya condong ke pendapat yang ketiga. Ibu hamil kalau karena dirinya, dia qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, unsur janinnya, kena qadha dan fidyah. Lebih selamat pakai mazhab Syafi'i. Yang setuju dengan Ustaz Somad, pilih mazhab yang lain. Apa hukumnya orang datang ke masjid untuk mendengarkan tausiah, tidak ada niatnya untuk sholat berjamaah? Saya menganjurkan pengajian jangan buat setelah isya. Saya dari dulu kalau pengajian, Ustadz datang setelah isya, enggak. Pengajian kalau saya mesti maghrib. Tujuannya apa? Kalau dibuat setelah isya, ustadznya datang, jamaahnya belum datang. Dibuat pengumuman kepada jamaah, datanglah segera ke masjid karena ustadz sudah nunggu dari tadi, minumannya udah habis. Maka buat acara maghrib, insya Allah dia sholat berjamaah 2 kali. Maghribnya berjamaah, isya'nya berjamaah. Ini salah satu teknis, termasuklah malam ini. Maghrib, setelah maghrib isya, setelah isya tanya jawab. Begitu teknis kalau saya buat pengajian. Maghrib ke isya 45 menit, habis isya buka tanya jawab. Bagaimana kalau ada orang cuma ikut pengajian tidak sholat berjamaah? Sholat berjamaah menurut mazhab Syafi'i sunnat muakkad. Menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah. Menurut mazhab Maliki sunnat muakkad. Menurut mazhab Hambali fardu ain. Itu maka kalau kita di Makkah, Saudi Arabia, begitu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang Satpol PP ke toko-toko, haji, roh, karena sholat berjamaah wajib. Dalam setiap ceramah Ustadz mengatakan carilah guru, carilah mursyid menuntut ilmu. Adakah mursyid di akhir zaman ini Pak Ustadz? Cari mursyid yang berilmu, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih. Cari yang bersilsilah. Kalau dia tarekat Naqsabandiyah, kalau dia tarekat Syaziliyah, kalau dia tarekat Qadiriyah, kalau dia tarekat Samaniyah, tidak meninggalkan syariat, berakhlakul karimah, jadikanlah dia mursyid pembimbing. Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dari Suriah Damaskus,
Kalau kau bingung tak ada mursyid, maka perbanyaklah solawat. Maka Nabi akan membimbing hatimu dengan memperbanyak solawat. Tapi tetap berguru, ngaji kepada para habaib, kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Insyaallah Allah akan menerangi hati dengan cahaya iman. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah dilawannya hawa nafsunya untuk mencari hidayah, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan kami. Jalan yang paling utama untuk mendapatkan bimbingan adalah dengan memperbanyak sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa persen dari gaji yang harus dikeluarkan untuk sedekah? Kalau zakat 2,5%. Kalau sedekah Pak Ustadz, sedekah tidak ada batasan. Tapi tidak boleh semuanya. Jangan gara-gara saya bilang tak ada batasan, besok pagi semua tak punya rumah. Rumahmu mana? Udah kusedekahkan semua. Datang sahabat Nabi, sudah mau meninggal dunia, dijenguk Nabi waktu sakit. Anaknya cuma satu perempuan, menantunya kaya. Ya Rasulullah, ambillah hartaku semuanya, ambil untuk sedekah. Kata Nabi, tak boleh semua harta disedekahkan. Asyatru, kalau kau tak mau ambil semua, setengah, 50%. Tak, kata Nabi, tak boleh ambil 50%. Mana tahu bapak punya harta 10 miliar, sudah siap dia mau mentransfer 5 miliar. Jangan. As-sulusu kasir, sepertiga pun banyak, tapi boleh. Makanya wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau ada uang 1 miliar yang boleh diwasiatkan untuk sedekah hanya 333 juta. Yang 666 tetap dibagikan kepada ahli waris. Bagaimana pendapat Ustadz tentang kepercayaan sebagian masyarakat yang menganggap gunung dan kuburan memiliki kelebihan? Gunung punya kelebihan lebih tinggi, kuburan punya kelebihan. Karena kalau ditengok kuburan kita ingat mati, tapi mendatangkan manfaat dan menolak mudarat adalah Allah. La ilaha illa huwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya pakai cincin, ya. Cincin ini punya kelebihan, punya. Apa kelebihannya? Di antara batu-batu yang hitam, dia hijau. Kan punya kelebihan. Tapi dia tidak mendatangkan manfaat dan mudarat. Pakailah ini. Kalau dipakai ini, semua mata jamaah akan tertuju kepada ustaz. Kemana tangan ustaz bergerak, ke situ mata jamaah. Saya tidak meyakini itu. Manfaat dan mudarat hanya datang dari Allah. Itulah makna Asmaul Husna. Huwad darru, yang mendatangkan manfaat dan mudarat, menolak mudarat Allah. Maka memintanya kepada Allah. Siapa yang meyakini bahwa gunung mendatangkan manfaat, bahwa laut mendatangkan mudarat, diyakininya itu dari gunung dan dari laut itu, berarti dia sudah menduakan Allah. Ada kuasa selain kuasa Allah. Berarti ada kuasa gunung, ada kuasa laut. Padahal kita berkata la ilaha illallah, la haula wala quwata illa. Itulah tauhid. Tauhid artinya esa, tunggal, yang kuasa, yang berhak, yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat hanya Allah. Jangan persekutukan Allah dengan yang lain. Mati dalam keadaan syirik ini neraka jahanam tempatnya. Maka kita taubat nasuha dari segala bentuk kesyirikan. Bagaimana sikap kita sebagai seorang anak untuk menegur orang tua yang salah?
Bapak saya sudah tak sama dengan ibu saya 26 tahun karena bapak menikah lagi. Tapi bapak tidak memberikan nafkah buat anak-anaknya, padahal bapak termasuk kategori orang yang mampu. Bapak-bapak, kasih 5 kepada anakmu, Pak. Yang pertama, makan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Kalau kau tidak berikan, maka kau akan dituntut di hadapan Allah. Salatmu akan diambil mereka, hajimu akan ditarik mereka, puasa sunatmu akan dihabis. Inilah orang yang miskin, muflis, bangkrut. Atadruna mal muflis? Tahukah kamu itu siapa orang yang bangkrut? Siapa ya Rasulullah? Orang yang bangkrut adalah orang yang menganiaya. Tak dia kasih yang 5 ini, dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Walaupun kau sudah mengaji anak muda, jangan pulang-pulang dari sini kau ceramahi bapakmu. Sini sebentar Pak, ada 5 yang mau ku sampaikan. Pertama, makanan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Kalau 5 ini tak kau berikan ke aku, maka solatmu melayang. Itu cukup aku saja. Menyampaikan ini berat guys, maka itu cukup aku saja. Kau tinggal potong video ini, kirimkan ke nomor WhatsApp bapakmu. Dimakinya engkau, disumpah serapahnya engkau. Insya Allah itu semua menjadi beban pemberat amal solehmu di akhirat nanti insya Allah. Ada orang diuji dengan penyakit, ada orang diuji dengan kebakaran, tapi kau diuji seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, mendapatkan bapak yang kurang ajar macam ini. Maka insya Allah kalau kau ridho, kau sabar, tapi kau tetap jalankan syariat, maka kau mendapatkan pahala sabar. Tapi jangan diam, karena perbuatan dia itu tak betul, perbuatan dia itu mungkar, perbuatan dia menyia-nyiakan anak, tak memberi nafkah, itu zalim. Maka dia mesti diluruskan. Yang meluruskannya adalah kita bersama, amar ma'ruf nahi mungkar.